Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfida Yisi Herianti. Saya akan memaparkan materi tentang komunikasi dalam perilaku organisasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana terjadinya penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun non-verbal atau secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk kesuksesan karir. Banyak orang yang menghabiskan hampir 70% dari waktu mereka dengan berkomunikasi seperti menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Namun, lebih dari sekedar menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan, maka dari pesan tersebut juga harus dipahami. Fungsi komunikasi yang utama dalam suatu organisasi ada 4, yaitu kontrol, motivasi, ekspresi, emosional, dan informasi. Fungsi kontrol adalah sebagai cara untuk mengetahui apakah orang lain tetap sesuai pada jalur yang ditetapkan oleh kita atau tidak, dan juga mengetahui bagaimana keadaan orang lain sehingga kita bisa membantu memutuskan sesuatu yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Fungsi motivasi dan kontrol pada komunikasi hampir sama tujuannya, yaitu untuk memastikan apakah orang lain tetap pada jalur yang kita inginkan atau tidak. Tetapi kalau fungsi kontrol lebih memaksa atau force atau memberikan konsekuensi nyata jika dilanggar. Dan fungsi motivasi lebih kepada cara-cara yang sifatnya soft atau lembut, namun biasanya langsung menyentuh kepada nuraninya. Komunikasi juga merupakan sarana penyalur ekspresi emosional seseorang, dan hal itu merupakan kebutuhan sosial setiap orang. Kita bisa menyampaikan emosi yang kita rasakan melalui komunikasi. Biasanya kita butuh seseorang untuk mendengarkan dan mau berbagi beban emosi kita. Namun tak jarang kita mengharapkan nasihat dan tanggapan lisan dari orang lain. Proses komunikasi memberikan informasi dari setiap individu dan kelompok yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa proses arah komunikasi. Yang pertama ada downward communication. Di antaranya komunikasi yang mengalir dari satu tingkat suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Masalah lain dalam downward communication adalah manajer memberi karyawan, tapi jarang meminta nasihat atau pendapat kepada mereka. Dan komunikasi yang baik adalah menjelaskan alasan-alasan di balik downward communication, tapi juga meminta komunikasi dari karyawan juga. Selanjutnya yang kedua, upward communication. Di antaranya, upward communication membuat manajer untuk memperhatikan bagaimana karyawan mengetahui tentang kerjaan mereka, rekan kerja, dan organisasi pada sebelumnya. Dan manajer juga mengandalkan upward communication untuk ide-ide mengenai kondisi untuk dapat ditingkatkan. Selanjutnya yang ketiga, lateral communication. Di antaranya komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, manajer pada tingkat yang sama, atau lainnya horizontal. Lateral communication yang terjadi dengan pengetahuan dari manajemen dan didukung yang bermanfaat, tetapi juga menjadi disfungsional konflik ketika pada saluran vertikal formal dilanggar, anggota atau seluruh atasan mereka pergi untuk menyelesaikan sesuatu
dan bos menemukan tindakan yang telah diambil atau keputusan yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka. Ada beberapa komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, formal small group network. Jaringan komunikasi menunjukkan aliran informasi dalam organisasi, terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, jaringan komunikasi roda atau well network, yaitu pemimpin sebagai komunikator dan anggota kelompok sebagai komunikan, yang dapat melakukan feedback pada pemimpinnya, namun tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya karena yang menjadi fokus hanya pemimpin tersebut. Yang kedua, jaringan komunikasi rantai, yaitu suatu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain, lalu anggota lain tersebut dapat menyampaikan pesan tersebut pada anggota lain lagi, begitu seterusnya. Dan yang ketiga, jaringan komunikasi semua saluran, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Misalnya dalam rapat organisasi, setiap anggota dapat menyampaikan pendapat dan bertukar pikiran. Ada beberapa halangan terhadap komunikasi yang efektif. Di antaranya, yang pertama, penyaringan. Contohnya, seorang manajer yang melaporkan informasi kepada bosnya berupa informasi yang baik saja merupakan bentuk penyaringan informasi, karena tidak semua informasi yang disampaikan. Dan yang kedua, persepsi penyeleksian. Contohnya, seorang pewawancara yang mengharapkan karyawan wanita untuk melamar akan lebih cenderung positif dan antusias saat pelamar kerja wanita dibandingkan pelamar kerja pria. Yang ketiga, kelebihan informasi. Contohnya, seorang karyawan yang menerima informasi terlalu banyak dari bosnya akan menyebabkan karyawan tersebut menjadi stres dan terbeban dengan banyak informasi yang diperoleh, sehingga menghambat feedback dari karyawan tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.